Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Baiklah, hari ini kita akan belajar Injil Matius pasal 7 ayat 1-6. Di sini ada dua judul perikop yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama Matius 7 ayat 1-5 tentang hal menghakimi. Dan yang kedua Matius 7 ayat 6 tentang hal yang kudus dan berharga. Hal pertama yang akan kita pelajari dari Matius 7 ayat 1-5 tentang hal menghakimi. Dari bacaan ini ada anggapan keliru yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh menghakimi. Jika orang Kristen tidak boleh menghakimi, bagaimana dengan orang Kristen yang menjadi hakim? Muncul pertanyaan, apakah orang Kristen tidak boleh berprofesi sebagai hakim? Jika kita melihat dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, begitu banyak hal yang menceritakan mengenai penghakiman dan penghukuman. Untuk itu, mari bersama kita belajar apa maksud menghakimi di sini. Menghakimi berasal dari kata Yunani krino, yang di dalamnya termasuk menilai, mengkritik, menegur, menyatakan benar dan salah. Matius 7 ayat 1-2 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu pun akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengajarkan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu dalam ayat 2 dikaitkan dengan ukuran. Ukuran yang dimaksud di sini menyangkut benar dan salah. Dengan kata lain, jangan menghakimi orang lain jika itu bukan sebuah fakta. Dan sebuah fakta itu adalah kebenaran. Yesus sedang mengajarkan hati-hati dalam menghakimi. Harus tahu ukurannya. Tetapkan dulu, benar atau salah. Kalau benar, tidak masalah. Lanjutkan. Jadi kita tetap boleh menghakimi jika itu adalah sebuah kebenaran. Kita boleh menilai, menegur, mengkritik, menyatakan kesalahan orang asal itu dalam sebuah kebenaran. Artinya, merupakan sebuah fakta dan dengan tujuan untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan apalagi menghancurkan orang lain. Fakta artinya sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi. Ataupun jika ada sesuatu berita yang kita dengar dari orang lain, maka kita perlu menguji kebenarannya terlebih dahulu. Dengan demikian, pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa orang Kristen boleh menghakimi asal itu adalah sebuah fakta. Dan orang Kristen pun boleh berprofesi sebagai hakim, asalkan dia menjadi hakim yang membela dan berdiri atas kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat pada apa yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 24. Di sana dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Menghakimi dengan adil artinya benar ya benar, salah ya salah.
Menghakimi dapat dilakukan melalui perkataan maupun perbuatan. Artinya, kata-kata kita dapat menghakimi seseorang, tindakan kita pun dapat menghakimi seseorang. Sekali lagi, itu sah-sah saja asal di dalam koridor kebenaran dan keadilan. Bahkan kita dapat menegur seseorang yang didasarkan pada perkataan Kristus atau firman Tuhan. Menegur dengan hikmat dalam perkataan Kristus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus adalah perkataan hikmat dan penuh kasih. Karena itu, jika kita menegur orang harus dengan hikmat. Patokan kita adalah firman Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pedoman kita untuk menegur seseorang adalah Alkitab sebagai standar kehidupan. Kebenaran, keadilan, dan dengan hikmat Allah. Untuk selanjutnya saya harapkan dalam grup WA kita aktif ya untuk nanti bertanya jawab tentang hal menghakimi dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri bagian ini, saya ajak kita untuk belajar dari tindakan Allah terhadap manusia. Allah mengasihi manusia. Adalah sebuah fakta, manusia yang dikasihi oleh Allah jatuh dalam dosa. Hukuman atas dosa adalah maut. Apakah kasih Allah terhadap manusia hilang atau habis karena manusia telah berdosa? Jawabnya tidak. Apakah Allah bertindak membebaskan manusia begitu saja? Jawabnya juga tidak. Jika Allah membebaskan manusia tanpa membayar hutang dosa, maka Allah tidak adil. Oleh karena itu, keadilan harus terjadi. Karena itulah dalam kasih dan keadilannya, Allah mengutus Yesus menjadi manusia untuk menolong manusia berdosa. Jadi salib adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Biarlah apa yang Tuhan Allah lakukan terhadap manusia berdosa, kita teladani. Artinya, kasih dan keadilan menjadi bagian kita saat kita menghakimi orang lain. Selanjutnya, Matius 7 ayat 3-4 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kenapa Yesus mengatakan jangan menghakimi? Karena seringkali balok di mata kita tidak bisa melihatnya. Tapi selumbar di mata saudara kita sangat jelas di mata kita. Ini adalah sebuah kemustahilan. Yesus menggambarkan kesalahan dengan balok dan selumbar. Balok dan selumbar besar mana, ayo?
tentu saja balok. Selumbar dalam bahasa Yunaninya karpos. Karpos itu adalah serbuk kayu yang diperoleh saat menggergaji kayu. Artinya ukurannya sangat kecil. Sedangkan balok dalam bahasa Yunaninya dokos, dan balok ini dipakai sebagai penyangga atap. Tentunya cukup besar. Bayangkan perbandingan serbuk kayu dengan balok. Jauh banget kan bedanya? Itulah yang sering terjadi. Dengan cepat dan mudah kita melihat kesalahan orang lain. Kita langsung menghakiminya. Padahal kesalahan yang sama juga melekat pada diri kita. Kesalahan pada diri kita eliminasi, tapi kesalahan orang lain kita jadikan bahan untuk menghakimi. Karena itu Yesus berkata, jangan menghakimi. Lihat dulu kesalahanmu sebelum engkau melihat kesalahan orang lain. Kita boleh menghakimi asal balok di mata kita sudah kita keluarkan terlebih dahulu, sudah kita bereskan terlebih dahulu, supaya kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita, lalu kita mengeluarkannya. Dalam ayat 5 dikatakan munafik. Kita tinggalkan kemunafikan. Selanjutnya perihal menghakimi dalam arti menegur. Ini dapat juga kita lihat dalam Matius 18 ayat 15-17. Ini juga menunjukkan bahwa kita boleh menghakimi sebagai bentuk pendisiplinan kepada jemaat yang tidak mau menerima teguran. Dengan demikian, jelaslah bagi kita apa yang Yesus maksudkan dengan jangan menghakimi, sehingga kita tidak segan-segan untuk menegur ataupun menyatakan kesalahan orang lain. Dari perikop ini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pastikan kita sedang berdiri atas kebenaran, kasih, dan keadilan di saat kita menghakimi seseorang. Yang kedua, juga kita pastikan kita benar-benar telah melepaskan balok di mata kita, lalu mengeluarkan selumbar dari mata sesama. Dan yang ketiga, disiplin gereja tetap diberikan kepada jemaat yang tidak mau mendengarkan teguran dengan didasarkan pada firman Tuhan atau Alkitab sebagai standar kehidupan orang percaya. Yang berikutnya, kita melihat hal yang kedua, yaitu tentang barang yang kudus dan berharga, ya. Hal yang kedua kita baca di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat ini sangat spesial ya. Satu perikop, satu ayat saja. Di sini dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Apa yang dimaksud dengan barang yang kudus dan mutiara dalam ayat ini? Pastinya sesuatu yang paling mulia atau kudus dan berharga. Tentunya ini berhubungan dengan produk. Semua produk dunia tidak kudus. Yang kudus dan berharga itu adalah yang datang dari Allah. Yesus adalah firman yang datang dari Allah atau sorga. Yesus adalah firman Allah. Firman Allah atau Yesus harus diberitakan kepada semua orang. Selanjutnya kita lihat ada dua binatang yang disebutkan dalam ayat ini,
Dan sepertinya perkataan ini sangat kasar. Tapi rupanya tidak ada penggambaran lain yang bisa disebut selain anjing dan babi. Dua binatang ini sedang menggambarkan apa? Nah, kita lihat dulu bagaimana cara hidup anjing dan babi. Anjing dan babi bukan binatang yang kudus. Anjing adalah binatang yang menjijikkan, buang kotoran di mana-mana, lalu juga tidak setia pada pasangan. Galak, bisa menggigit atau mencelakakan sesama anjing, ataupun juga binatang lain, ataupun manusia. Sedangkan babi adalah binatang yang jorok, suka berkubang di lumpur. Dengan demikian, bisa dikatakan anjing dan babi sedang menggambarkan orang-orang yang hidup, yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, yang sulit untuk diatur, hidup semaunya sendiri. Jadi barang yang kudus dan berharga itu adalah Yesus yang adalah firman Allah. Yesus yang adalah firman Allah merupakan barang yang kudus, mutiara yang berharga, tidak pantas diberikan kepada orang-orang yang mempunyai watak seperti dua binatang ini. Mereka atau orang-orang yang wataknya seperti dua binatang itu pasti akan menolak, meremehkan, menertawakan, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Memang berita tentang Yesus yang adalah firman Allah harus diperdengarkan pada semua orang. Tapi jika ada orang-orang yang menolak, maka kita tidak perlu melanjutkan. Mungkin di sini kita perlu mendoakan mereka terlebih dahulu agar Tuhan berkasih karunia bagi mereka juga. Kita ingat kembali kisah Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 10 sampai 11. Di sana diceritakan tentang Yesus yang mengutus 70 murid berdua-dua. Dikatakan, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Artinya, mereka menghentikan pemberitaan Injil di tempat itu, dan mereka tidak terus berada di situ. Inilah yang kita pelajari dari kisah ini. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, berita tentang Yesus yang adalah firman Allah adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Tidak pantas diberikan kepada mereka yang masih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Artinya yang masih keduniawan banget ya, hidup di dalam kedagingan. Yang kedua, kita akan terus memberitakan Injil atau kabar sukacita, yakni keselamatan di dalam Yesus kepada semua orang, agar mereka menerimanya, sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan berjumpa dalam grup WhatsApp untuk berdiskusi bersama dengan tujuan untuk saling memperkaya diri dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.